Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan membahas mengenai The Penguin episode ke-7, yang dimana akhirnya di episode ini sudah mengungkapkan tentang masa kecil Oz. Dan akhirnya dia harus berhadapan dengan Sofia Gigante dan juga Salvatore Maroni yang akan menyiksanya. Dan akhirnya mereka udah menyandra ibunya Oz yang bernama Frances Cobb di kediamannya di Crown Point. Waduh, jadi makin runyam ya. Tapi kira-kira seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai breakdown episode ke-7 yang satu ini, kita wajib kasih peringatan spoiler alert terlebih dahulu buat kalian, agar kalian belum menonton bisa menikmati cinema experience yang mendalam ketika pertama kali menonton serial yang satu ini. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Oke, lanjut. Who's paying? You're in trouble now. I'm a zombie. Oh, and boys, in the second those streetlights. Dimulai dari kisah masa kecil Oz di Crown Point dulu, yang dimana dia bersama dengan kedua kakak laki-lakinya, yaitu Jack dan juga Penny, yang bermain di halaman rumah mereka. Sedangkan Frances, ibu mereka ini, langsung bekerja untuk keluarganya itu di meja makan. Di saat mereka lagi bermain zombie, hanya Oz saja yang duduk dan ingin membantu ibunya dalam bekerja. Tapi Jack, kakaknya, minta mereka untuk pergi bermain saja di luar sana daripada mengganggu ibu mereka yang fokus bekerja. Dan akhirnya kita bisa melihat di kakinya Oz yang pakai sebuah pijakan kaki besi di bagian sebelah kanan, yang dimana memang hal ini udah pernah ia alami sejak lahir, bahwa ada kelainan di bagian kaki dan juga tubuhnya yang semakin gemuk, sama seperti yang kita lihat di episode pertama kemarin, yang dimana akhirnya Oz menunjukkan kondisi kakinya yang makin memburuk, dan juga kita bisa melihat di bagian telapaknya dan juga jari-jarinya semuanya menempel dan juga membengkok yang gak beraturan. Ibunya menugaskan kepada Jack untuk memberikan buku kepada Rex Calabrese yang dikenal sebagai The Lion, yang merupakan bos mafia kota Gotham yang berkuasa di zaman itu sebelum adanya keluarga Falcone dan juga Maroni. Dan juga akhirnya kita bisa melihat di model apartemen mereka semua, dari catnya, desainnya, pintu-pintunya, ruangannya, ini semuanya mirip banget dengan apartemen yang mereka tinggali di apartemen milik Calvin, yang merupakan teman nama Victor Aguilar yang pernah tampil di episode ketiga kemarin, yang dimana hal ini selaras dengan perkataan Oz di episode sebelumnya, bahwa mereka semua pernah tinggal di daerah Crown Point, daerah yang paling kumuh di kota Gotham, yang berisikan banyak sekali para gangster yang berkeliaran di sana. Dan akhirnya kita bisa melihat kedua kakak Oz yang bernama Jack dan juga Penny, dan terlihat di situ Oz itu nggak senang dengan keberadaan mereka berdua yang nggak membantu ibunya yang lagi bekerja. Sementara mereka berdua hanya bermain di rumah dan mengacaukan semua barang-barang milik orang tuanya tersebut. Oz sebagai anak yang paling kecil itu nggak terima mengenai hal itu, dan dia merasa nggak diperlakukan seperti orang dewasa. Kemudian akhirnya mereka semua berjalan di jalan Crown Point, dan Oz melihat satu mobil milik Rex Calabrese yang terparkir di sana dengan model berwarna emas, dan hal ini menjadi sebuah inspirasi ke depan bahwa Oz akan punya sebuah mobil Maserati seperti yang kita lihat di episode pertama sampai kepada episode ke-5 kemarin. Lalu akhirnya mereka bertiga mengunjungi Rex Calabrese, dan setelah itu Jack diberikan uang $50 oleh Rex kepadanya, yang dimana kemungkinan ibu mereka ini pernah bekerja untuk Rex Calabrese, dan akhirnya dia menyerahkan tugas itu kepada Rex sebagai imbalannya. Dan Rex berkata kepada Jack bahwa Jack ini akan bergabung kepada kesatuan ROTC. Nah, ROTC ini adalah sebuah singkatan dari Reserve Officers Training Corps, yang berarti Program Kesatuan Pelatihan Perwira Cadangan, yang dimana ini merupakan sebuah kelompok program pelatihan perwira berbasis perguruan tinggi untuk melatih semua perwira yang ditugaskan di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat.
Kemudian nextnya kita bisa melihat ada poster Dare yang bertuliskan Dare to Resist Drugs and Violence, yang berarti ini adalah sebuah poster yang berani untuk menentang kekerasan dan juga narkoba di kota Gotham. Yang dimana hal ini udah pernah kita lihat di episode ke-6 kemarin, tepat di bawah papannya wali kota Don Mitchell Jr. yang tewas dibunuh oleh The Riddler di film The Batman kemarin di bagian openingnya. Dan akhirnya kita bisa melihat ada gedung Wayne Enterprises yang keberadaannya jauh sekali dari daerah Crown Point, dikarenakan lokasinya berada di pusat kota Gotham sebagai sebuah perusahaan yang melambangkan kekayaan kota Gotham itu sendiri dan mencerminkan keluarga paling elit di kota Gotham, yaitu keluarga Wayne sendiri. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada kejadian Thomas Wayne yang pernah nyalek sebagai wali kota Gotham, mengingat hal ini kejadiannya di tahun 1980 silam. Dan di bagian sebelah kiri kita mendapatkan sebuah penampakan kereta api yang melintas, yang dimana ini akan mengarah kepada stasiun Gotham Heights. Gotham Heights ini adalah sebuah stasiun kereta api bawah tanah yang mengarah kepada semua orang-orang yang mengungsi di kota Gotham untuk kabur dari kota itu setelah Gotham mengalami sebuah gempa besar di komik Batman No Man's Land. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mug berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini, proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia, dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Lalu akhirnya Oz dan kedua kakaknya akhirnya bersiap untuk bermain di sebuah tempat kereta api bawah tanah yang terbengkalai. Yang dimana hal ini merujuk kepada perkataan Oz sebelumnya di episode ke-6, bahwa Oz ini pernah bercerita kepada si Vic kalau dulunya pas dia masih kecil, dia dan juga kedua kakaknya akhirnya bermain di tempat seperti itu untuk mengisi waktu luang. Yang dimana sekarang tempat itu menjadi sebagai markas baru Oz untuk operasi jamur narkoba Blissnya. Dan ketika mereka lagi bersembunyi dan Oz turun ke tangga itu, kita bisa mendengarkan sebuah lagu musik dari tema series The Penguin di serial yang satu ini, yang dimana ini adalah bentuk transformasi dari Oz yang bukan siapa-siapa menjadi sosok penguin, yang dimana akhirnya dia membunuh untuk pertama kalinya, yaitu membunuh kedua kakak laki-lakinya yang bersembunyi di bawah tanah untuk mengerjai saudaranya tersebut. Akhirnya Oz meninggalkan mereka berdua dan mengunci pintu besi itu, dan meninggalkan mereka berdua tenggelam karena banjir di kota Gotham yang sangat besar itu ya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada The Riddler itu sendiri yang udah membunuh banyak orang di kota Gotham dengan cara yang sama, yaitu dengan banjir satu kota di film The Batman tahun 2022 kemarin. Oz akhirnya memberitahu kepada ibu kandungnya mengenai keadaan kedua kakak laki-lakinya tersebut, bahwa mereka berdua terjebak untuk menonton film Beetlejuice, yang dimana di kehidupan nyata film ini tayang di tahun 1988 silam. Berarti kisah Oz ini berada di tahun 1988 silam. Wow, jadi makin masuk akal semuanya ya. Ma, Vic! Vic! Where the fuck is Ma? Sophia took her where? I calls out. Danny boy, get down the chain. Kembali ke masa sekarang, akhirnya Oz pulang ke apartemennya dan mendapati bahwa Vic akhirnya berdarah dan tergeletak di kamar ibunya, yang dimana Vic akhirnya mengatakan kepada Oz bahwa ibunya diculik oleh Sofia Gigante, sedangkan kepalanya dipukul menggunakan sebuah linggis, yang dimana linggis ini dibawa oleh Sofia ketika dia untuk mencapai kamarnya si Oz di tempat Crown Point tersebut. Nah, by the way, linggis ini adalah sebuah senjata yang sama yang digunakan oleh Joker ketika dia pernah membunuh Robin versi Jason Todd di komik Batman Death in the Family. Bahkan juga sudah ada film animasinya yang pernah dirilis tahun 2010 dan juga di tahun 2019 lalu. Sampai berakhirnya Oz ditangkap oleh Salvatore Maroni dan akhirnya dia memukul Oz dengan tongkat golf dengan telak sampai-sampai darahnya menetes ke lantai itu.
Yang dimana adegan ini membuat gua callback kepada film The Mask tahun 1994, yang dimana Dorian yang merupakan mafia di film itu akhirnya dipukul oleh bosnya sendiri dengan tongkat golf miliknya. Ketika Oz menunjukkan tempat lokasi Bliss-nya itu, akhirnya semua anak buahnya menyerang mereka. Akhirnya terjadi sebuah perang geng di sana antara Oz dan juga Salvatore Maroni. Tak lama setelah itu, akhirnya Oz berhasil membunuh Salvatore Maroni di dalam sebuah kereta yang terbengkalai. Dan akhirnya mereka menangannya sebagai bos mafia Gotham yang terbaru dan juga terkuat. Setelah dia mengambil cincin mafia itu dari kelingking Maroni yang ada di sana. Yang dimana cincin ini awalnya digunakan oleh Sal sebelum Carmine membocorkan operasi dropnya ke pihak kepolisian. Dan menggunakannya sebagai bentuk kemenangannya melawan Salvatore Maroni yang mendekam di penjara Blackgate selama 10 tahun terakhir. Dan sekarang cincin itu berada di tangan Oz sebagai bentuk kemenangannya melawan Salvatore Maroni. Dan sekarang Oz ingin mengadakan pertukaran dengan Sofia, dengan ibunya, dan juga menukarkannya dengan jamur Bliss hasil curiannya ini. Sementara itu, ibunya Oz dikurung di kediamannya dan dia meyakinkannya bahwa Oz akan segera untuk membunuhnya dan juga menghancurkan semua apa yang udah ia bangun di keluarga Gigante yang satu ini. Sofia yang gak tega akhirnya dia meninggalkan ruangan tersebut, dan sebenarnya dia gak tega untuk membunuh ibunya si Penguin yang satu ini. Memang Sofia selama ini hanya membunuh semua anggota keluarga Carmine Falcone karena mereka lah yang udah membuangnya di Arkham Asylum atas tuduhan yang diberikan oleh Carmine ayahnya sendiri dan juga sebagai don di keluarga Falcone yang satu itu. Maka dari itu Sofia akhirnya berkonsultasi dengan Dr. Julian Rush mengenai hal ini sebelum dia bergerak ya. Tetapi Dr. Julian Rush mengatakan kepada Sofia kalau dia keponakannya juga sudah tahu kalau Sofia adalah pelaku kematian di balik kedua orang tuanya dan juga akan melaporkannya kepada pihak kepolisian kota Gotham. Ketika Sofia datang ke rumah sakit, dia berusaha untuk manipulasi pikirannya bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang benar dan juga sebuah keadilan untuknya karena dia adalah korban bagi semua keluarganya, termasuk kepada kedua orang tua dia yang juga mengalami hal seperti itu. Kemudian Dr. Rush memberikannya sebuah solusi untuk menjebak Oz melalui pertukaran tersebut. Dan dia akhirnya mengirimkannya sebuah bom di markasnya sampai Oz berhasil kabur dari sana dan pergi ke tempat di mana dia pernah membunuh kedua kakaknya di masa lalu. Jebakan itu akhirnya hampir menghancurkan kota Gotham itu sendiri, terutama dengan daerah Crown Point yang kena getahnya. Dan hal ini memberikan kita callback kepada The Riddler yang udah menghancurkan kota Gotham dengan banjir yang ia kirim di film The Batman tahun 2022. Dan dampak yang paling parah itu adalah daerah Crown Point itu juga, seperti halnya pada episode ketiga kemarin di serial The Penguin yang satu ini. Let's go! Come on! You Sal, you hear me? Ketika Oz akhirnya udah selamat, akhirnya dia dilumpuhkan oleh detektif yang pernah menculik anak buah Maroni untuk diinterogasi oleh pihak Falcone tentang siapakah yang membunuh Alberto Falcone di episode kedua kemarin. Kehancuran Crown Point ini akhirnya membuat kita callback kepada adegan peraksi penunggu Joker ketika mereka membebaskan Arthur Fleck dari ruang persidangan dengan cara meletakkan gedung persidangan itu di film Joker Folly at Dukes. Dan kemungkinan di final episode-nya si Penguin akan kehilangan ibunya seperti halnya pada Gotham season kedua kemarin yang udah pernah kita bahas di breakdown sebelumnya. Dikarenakan di endingnya kita bisa melihat ketika Oz dan juga ibunya akan berdansa di sebuah klub, ibunya menekan Oz untuk bisa sukses ke depannya dan akan memberikan segalanya untuk ibunya tersebut sampai masa tuanya nanti. Dan juga akhirnya kita bisa melihat gaun yang dipakai oleh ibunya Oz ini. By the way, ini adalah gaun yang sama yang dipakai oleh ibunya ketika ibunya lagi kritis kena penyakit demensianya di episode kedua kemarin. Sampai pada akhirnya mereka berdua berdansa bersama dengan Oz yang pakai sebuah jas hitam seperti Oz yang berdansa dengan ibunya di episode kedua kemarin sebagai momen callback mereka yang menandakan bahwa hubungan mereka sebagai ibu dan anak itu sangatlah dekat dan juga erat sekali. Or I ain't gonna make it. Don't I, Oswald? I promise. Love will make rain and rainbow. I wanna be cool.
up in this shitty. Jesus, don't start with that shit. Wow, akhirnya gua nggak sabar mengenai ending dari serial The Penguin yang satu ini ya. Dan kemungkinan Batman juga akan tampil di ending serial yang satu ini ya. Dikarenakan sudah ada bom yang meledak di Crown Point tersebut. Dan nggak mungkin Batman nggak notice mengenai hal seperti ini. Jadi bisa gua asumsikan kemungkinan di perang geng nanti Batman juga akan terlibat, tapi mungkin dia terlambat mungkin ya, seperti itu, oke? Tapi gimana pendapat kalian mengenai The Penguin episode 7 yang satu ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mariangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!